Ya, kali ini kita akan belajar ya. Tadi Ibu Yulia sudah memberikan dasar-dasar, sudah memberikan mengapa kita harus belajar AI. Dan sesuai tema kita pada malam hari ini, pada sore, ini sudah sore atau masih? Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu AI for Jesus. Kami juga selalu akan mengingatkan kepada semua peserta atau kepada semua yang belajar AI bersama dengan sabda AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan sama-sama serukan dulu ya. AI for God. 1, 2, 3. Amin. Ya, baik. Karena waktunya terbatas, saya akan agak cepat ya. Akan agak ngebut karena kita juga akan ada sedikit praktik. Tadi ada beberapa yang saya lihat belum pernah menggunakan AI sama sekali, jadi kita akan sama-sama belajar dalam sesi berikut ini bagaimana kita menggunakan AI, ya, bagaimana prakteknya dan bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, kunci memakai AI dan ini akan selalu kita dengar, akan sering sekali kita dengar setelah kita sudah menggunakan AI adalah prompt, ya. Setiap hari kita akan dengar mungkin sudah akan menjadi sesuatu yang tidak asing, ya, bukan menjadi makanan yang kalau kita bilang ya makanan yang akan selalu dicari, apa promptmu, apa prompting yang kamu pakai dan sebagainya, itu hampir setiap hari kalau kita sudah mulai menggunakan AI. Apa sih itu prompt? Ya, apa itu prompt? Ada yang sudah tahu? Kita bisa lihat di sini ya, kelihatan langsung. Ya. Ketika kita berbicara dengan AI, ketika kita bercakap-cakap dengan AI, ketika kita menggunakan AI itu tidak sama dengan kita menggunakan Google atau mesin pencari. Ya, prinsip ketika kita menggunakan AI adalah AI itu adalah mesin, AI itu adalah alat, sehingga ketika kita menginginkan hasil yang terbaik dari AI, kita juga harus bisa belajar cara berkomunikasi dengan AI. Jadi prompt itu sebenarnya adalah perintah, cara kita berbicara, cara kita bercakap-cakap, cara kita memberi perintah kepada mesin AI. Karena AI itu adalah alat, ya, asisten. Tadi sudah Ibu Julia juga sampaikan. AI itu adalah asisten, hasil apapun yang akan dia berikan itu tergantung kepada apa yang kita minta, ya, tergantung dari keefektifan kita menggunakan prompt. Intinya ketika kita menggunakan AI, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah percakapan, ya, conversation, dialog, diskusi, ngobrol, ya. Susah nggak sih kita melakukan percakapan? Susah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba ngomong samping kiri kanannya. Kecuali ada yang lagi ngambek satu sama lain, enggak ya. Coba ngobrol satu kiri, saling tanya kabar, tadi enak enggak sih? Tadi ada break apa cuman ke toilet break ya? Toilet break aja ya. Ya, tadi gimana? Udah dapat berkat dari yang sudah disampaikan Ibu Yulia atau belum? Atau apa kabar dan sebagainya? Susah enggak ngomong dengan temannya di kiri kanan? Saya lihat ada yang enggak ngomong. Susahkah? Gampang lah seharusnya ya, gampang. Apakah bisa dengan semudah itu kita bicara dengan AI, Bapak Ibu Saudara sekalian? Seharusnya mudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, makanya kita harus belajar prompt. Ketika kita melakukan percakapan, sudah biasa melihat kita bercakap-cakap dengan WhatsApp hampir setiap hari. Mungkin lebih banyak kita ngobrol dengan WhatsApp daripada kita ngomong dengan orang lain dalam satu hari. Ya enggak, ngaku enggak ada yang gini-gini. Ya, lebih sering menggunakan WhatsApp daripada ngomong langsung dengan orangnya gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita berbicara dengan AI. Ini WhatsApp ya, lalu ini tampilan AI, ChatGPT. Di sini siapa yang sudah pernah pakai ChatGPT? Banyak. Yang belum pernah? Banyak juga, ya 50-50, ini sebanding gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan AI, untuk kita bisa berbicara dengan AI, kita harus mengenal yang namanya prompt. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar basic prompt. Dasarnya aja dulu ya, karena untuk prompting ini sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi sama-sama hari ini kita mau menyamakan dulu sama-sama ya. Nanti yang sudah biasa main prompt bisa membantu atau menolong teman-temannya atau Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin belum pernah menggunakan prompt. Jadi kita sama-sama, kita saling belajar ya pada malam hari ini. Dan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri sudah mempunyai formula ya ketika kita akan berbicara dengan AI, ketika kita akan menggunakan prompt, kita harus fokus. Pastinya kalau kita ngobrol sama orang ya,
Kita harus fokus bukan? Kita ngobrol sama orang tersebut, iya enggak? Tatap matanya, dengarkan perkataannya, lihat bahasa tubuhnya, iya enggak? Pasti dong ya. Sama halnya ketika kita berbicara dengan dengan AI, sampai salah gitu ya. Kita harus fokus. Nah, fokus ini sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar mengingatkan harus fokus ketika membuat prompt, tetapi ini juga adalah formula, rumusan ya, dari fokus ini sendiri. FOKUS. FOKUS. Apa sih FOKUS itu? Yang pertama, format ya. F itu adalah format. Ketika kita menuliskan perintah, ketika kita ngobrol dengan AI, ya, format itu merujuk kepada struktur, tata letak atau bentuk dari jenis tulisan yang diinginkan ketika kita menuliskan prompt atau ketika kita membutuhkan hasil dari AI. Misalnya ya, saya ingin membuat sebuah cerita ya berbentuk paragraf kah, berikan dalam bentuk poin-poin, saya minta bentuknya dalam bentuk blog, puisi, drama, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan format. Harus jelas apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita mau, formatnya, bentuknya dari hasil AI yang kita inginkan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu O ini adalah objektif. Objektif ya, kalau kita bicara merujuk pada tujuan. Kita harus memberikan tujuan. Ketika kita menuliskan sebuah perintah atau prompt, memberikan panduan yang jelas. Ya, misalnya saya adalah seorang guru sekolah minggu. Ya, saya membutuhkan ide-ide bahan untuk melakukan PA dengan anak-anak batita. Untuk melakukan PA ini disebut dengan objektif. Tujuannya ya untuk mengajar anak-anak atau untuk melakukan eksperimen atau untuk menjelaskan konsep. Kita sendiri sudah harus tahu tujuannya apa, objektifnya apa ketika kita menulis suatu prompt. Yang berikutnya kita berbicara tentang K, yaitu konteks ya. Konteks di sini sendiri berbicara kepada latar belakang, kondisi atau skop yang diinginkan ya. Misalnya saya menginginkan menjelaskan tentang arti kata mengampuni dari perspektif Alkitab gitu ya, atau menjelaskan tentang arti kata mengasihi ya dari pengertian misalnya dari budaya Jawa kah ya, atau mengasihi dari budaya agama yang lain. Itu disebut dengan konteks atau arti teologisnya dan sebagainya. Itu skopnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu U itu merujuk kepada user. Tahu ya user ya? Usage ya. Penggunanya, siapa orangnya ya. Roles-nya, misalnya ya tadi saya ingin menjelaskan tentang bahasa kasih kepada anak-anak berusia 10 tahun. Saya ingin menjelaskan tentang artinya teologi, arti kata teologi kepada mahasiswa teologi tingkat 1. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada konteks, ada orangnya, siapa sasaran tujuannya harus sangat jelas supaya nanti hasilnya juga lebih maksimal. Lalu S ya, S di sini bicara tentang spice. Ini bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya bumbu ya. Hal-hal yang perlu kita tambahkan supaya hasilnya lebih baik. Itu supaya hasilnya bisa lebih spesial kah, hasilnya bisa lebih spesifik, atau hasil dari AI ini punya style atau gaya-gaya yang tersendiri. Punya fitur-fitur unik atau sifat-sifat tertentu, misalnya gaya bahasa, saya mau gaya bahasa anak gaul ya, saya mau bahasanya bersifat formal, bersifat akademis dan sebagainya. Ya itu nanti kita bisa cari sendiri, karena pasti ketika kita ingin membutuhkan bantuan AI, nggak mungkin kita berangkat dari kosong, nol. Pasti kita punya keinginan, kita punya tujuan, kita pasti punya konteksnya, dan kita tahu sasarannya, dan pasti kita ingin punya sesuatu yang istimewa yang dihasilkan dari AI ini. Oleh karena itu ya ingat untuk membuat satu prompt, basicnya ya kita bisa menggunakan dulu fokus. Apa itu fokus Bapak Ibu Saudara sekalian tadi? F, format, O, objektif, K, konteks, U-nya, user, S-nya, spice gitu ya. Nah sudah bisa kira-kira? Kalau disuruh buat prompt sendiri dengan fokus seperti ini, sudah bisa?
Oh sudah, ya sudah ada mungkin yang pernah coba ya. Jadi ini ya ringkasannya. Kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, kita mau coba praktek deh gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, praktek ya. Kita akan pakai tema doa. Saya meminta teman saya untuk bantuin saya di sini ya supaya nanti bisa lebih cepat. Nah, nanti akan ada teman-teman saya dari Lembaga Sabda yang juga akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika melakukan praktek ini, kalau menemukan kesulitan, nggak usah ragu, langsung saja angkat tangan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nggak usah ragu, teman-teman saya yang baik hati, ya ini akan menolong dengan senyum, ya dengan semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada mereka, mereka akan membagikan semua yang sudah mereka pelajari, semua yang sudah mereka ketahui untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, langkah pertama tadi ada yang beberapa mengatakan belum pernah pakai ChatGPT. Ya, kita akan pakai ChatGPT saja sore hari ini karena tools untuk menggunakan AI itu sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi supaya gampang, lebih mudah dan ini yang paling sering dipakai, kita akan pakai ChatGPT. Oke, ya silahkan bisa ikuti saja langkah-langkah yang saya berikan. Ya, bisa nanti. Ya, boleh buka langsung di browsernya. Panitia sepertinya juga sudah sempat memberitahu ya, bisa membuka browsernya langsung di chat.openai.com. Ya, silakan nanti kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan atau bingung bisa langsung angkat tangan ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Atau ada yang sudah menginstal aplikasinya ChatGPT juga silahkan bisa dipakai. Pakai browser pun boleh ya, chat.openai.com. Nah kita akan coba yang tidak login. Ya, tapi kalau sudah ada yang login boleh, nggak masalah. Kalau ada yang belum login, kita akan coba yang tanpa login dulu. Karena nanti kalau kita coba yang login, biasanya nanti akan minta email, verifikasi dan sebagainya. Mungkin nanti ada yang kalau sudah lama nggak pakai emailnya, nggak tahu passwordnya akan cukup bermasalah. Ya, jadi kita akan langsung saja gitu, ada lebih gampang ya. Semua sudah bisa buka ChatGPT, sudah bisa buka browser atau aplikasinya. Ada yang belum? Ada yang belum bisa? Boleh acungkan jempolnya kalau semua sudah sama dengan langkah kami di sini. Sudah? Sudah semua ya? Oke, sip. Ya, kalau gitu saya akan lewati semua langkah-langkah yang ChatGPT-nya. Semuanya sudah oke, sudah mantap. Ya, silahkan nanti bisa menulis di bagian bawah ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di bagian ada tulisan message ChatGPT, tulis saja langsung tentang doa. Langsung saja tulis kata doa. Saya nggak perlu pakai ini lagi. Ya. Bisa langsung ketik kata doa. Sudah? Gampang, hanya 3 huruf, cepat dong pasti. Ya, sudah mendapat? Ada yang mendapat dalam bahasa Inggris? Ada. Ada yang sudah dalam bahasa Indonesia? Ya, kalau misalnya masih mendapat dalam bahasa Inggris, langsung saja ditulis ya. Tolong berikan dalam bahasa Indonesia. Kamu dalam bahasa Inggris kan ya? Nah itu nanti akan otomatis membuat asisten kita ini menolong kita dalam bahasa Indonesia. Sudah? Sudah benar menjadi bahasa Indonesia, tidak menjadi bahasa arek-arek Surabaya kan ya? Oke, ya oke. Nah, di sini hasilnya sebuah doa dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian hasilnya apa? Ada yang sama dengan ini atau berbeda? Beda? Ya, salah satu bedanya apa? Doanya berbentuk doa atau doanya berbentuk deskripsi? Deskripsi. Ada yang berbentuk doa, ada yang berbentuk deskripsi. Kita ngebut ya doa. Ya sudah ya, kalau gitu kita akan langsung masuk aja, gitu ya. Nah, sekarang saya minta mengetikkan, jelaskan apa itu doa. Jadi kita akan coba, kalau kita tidak menggunakan sistem fokus, apa yang terjadi. Ya ini saya belum pakai sistem yang fokus ya, belum pakai prompt yang fokus. Jelaskan apa itu doa. Wah, nih hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa semua bisa kelihatan hasilnya seperti ini? Ada yang sama atau berbeda? Sama ya, sama. Ini bentuknya masih panjang, lebar,
Susah dibaca atau nggak enak dibaca? Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang baca yang panjang gini nggak suka ya. Nah sekarang kita akan main nih ya. Kita akan main dengan yang lain dulu deh ya. Dengan format. Tulis lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jelaskan apa itu doa. Jelaskan apa itu doa. Kita akan langsung berikan formatnya, jawab dalam bentuk poin-poin. Jelaskan apa itu doa, jawab dalam bentuk poin-poin. Bagaimana? Dapat poin-poinnya sama seperti yang dihasilkan di depan? Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa? Wah, kalau saya lihat sudah mantap ngangguk-ngangguknya, kita jalan lagi aja Aldo. Karena nanti, ya, oh ada yang pakai voice, boleh banget ya. Ada yang pakai voice boleh banget. Saya juga suka pakai voice kalau males ngetik. Ya. Ya bisa gunakan itu di bawah, biasanya ada untuk voice ya. Di bagian bawah kalau mau mengetikkan itu. Sudah dapat poin-poin seperti yang ini, tadi dari paragraf yang panjang, akhirnya menjadi poin-poin. Kalau di sini bisa menjadi berapa tadi Aldo dapatnya? Dapat 8 poin. Ada yang dapat 10 poin? Wow, ya. Ada yang cuma dapat 5 poin? 7. Oke, sip. Gimana Pak? Sudah mulai panas? Kita coba lagi? Ya, kita coba lagi ya. Oke, sekarang kita mau lihat. Ini tadi kan kita menjelaskan doa masih secara umum ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita mau lihat nih gimana ya kalau kita minta penjelasan apa itu doa dalam Hindu. Wah, ini jawabannya apa nih? Apa itu doa dalam Hindu? Ya. Oh, kalau bisa nyobanya jangan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ada teman di samping kiri kanan, kita boleh saling share. Ini hasilku kayak gini loh ya. Ini kok saya kesulitan, bantuin dong atau gimana ya. Saling share aja hasilnya seperti apa. Ini kita belajar benar-benar basic prompting. Supaya kita kenal dulu, akrab dulu, tahu dulu caranya ngomong dengan AI, caranya ngobrol dengan AI gitu ya. Karena ada 2 kubu di sini, satu belum pernah, satu udah pernah, udah deh kita seragamin dulu ya kemampuan kita sama-sama. Sudah? Dapat apa itu doa dalam Hindu? Kita udah gak perlu lagi minta poin-poin, karena apa? Kita udah latih, tadi kita di atas minta poin-poin kan, seterusnya dia akan memberikan dalam bentuk poin. Kalau kita mau minta lagi dia dalam bentuk paragraf, langsung aja jelaskan apa itu Hindu dalam bentuk paragraf, gitu ya. Nggak usah lagi kita minta dalam bentuk poin-poin. Sudah? Oke kita lanjut. Boleh dibagikan nanti hasilnya, wah saya dapat ini gitu ya. Sekarang jelaskan apa itu doa dalam Islam. Jawab dalam bentuk poin-poin. Langsung dikasih ya, jawab dalam bentuk poin-poin. Boleh diberikan, boleh juga tidak. Karena biasa sudah otomatis akan berbentuk poin. Nah ini hasilnya. Ketika kita tanya tentang apa itu doa dalam bentuk dalam Islam gitu ya. Ada tasbih, zikir, doa ritual, doa dalam Al-Quran dan sebagainya. Sama hasilnya? Biasanya hasilnya akan berbeda-beda. Ya, karena ini bukan mesin pencari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mesin pencari biasanya pasti akan sama, referensinya sama. Ya, semakin sering kita menggunakan AI kita, semakin sering kita berbicara dengan AI kita, hasilnya akan berbeda. Karena apa? Kita sudah melakukan perbincangan, tadi Bu Yulia mengatakan ini machine learning ya. AI yang kita gunakan itu akan terus belajar menggunakan percakapan yang kita berikan, input-input juga yang kita berikan, dan data-data juga yang terus bertambah yang diberikan kepada mesin AI ini sendiri. Jadi semakin sering digunakan AI-nya, semakin sering ngobrol dengan AI-nya, pasti hasilnya juga akan lebih banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih bervariasi. Kita masuk dalam prompt selanjutnya. Kecepatan enggak? Bisa mengikuti ya? Oke, sip. Oke, kita masuk dalam prompt selanjutnya. Agak panjang ya, mungkin nanti bisa ini aja diketik dulu Aldo. Dari perspektif Kristen dan Alkitab. Dari perspektif Kristen dan Alkitab. Apa itu doa? Ya, Aldo sedang ngebut untuk mengetik. Ya, jelaskan dengan jawaban singkat. Kita tambahkan lagi. Dari perspektif Kristen dan Alkitab. Ini konteksnya ya. Apa itu doa
jelaskan dengan jawaban singkat dalam bentuk poin-poin. Nah, kita akan tambahkan spice-nya. Sertakan juga ayat Alkitab pendukung. Enggak ketinggalan kan? Di setiap poin-poinnya. Bisa kelihatan atau saya menutupi? Bisa kelihatan ya, di situ juga bisa, di sebelah sana juga bisa. Ya. Nah, kalau ada kesulitan langsung saja angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sudah? Oke, boleh dibagikan kiri kanan. Hasilnya gimana? Wah, ya di sini dikatakan dalam Alkitab gitu ya, disertai ayat-ayatnya. Komunikasi dengan Allah, doa adalah sarana berkomunikasi dengan Allah. Tempat di mana kita dapat mengungkapkan rasa syukur dan permohonan harapan kita kepadanya. Disertakan juga dengan ayatnya dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Lalu diberikan kutipan ayatnya di bawah. Mungkin bisa dicek, ini ayat Alkitabnya sama nggak sih sama versi Alkitab yang ada di Alkitab yang saya gunakan saat ini? Mungkin ada yang pakai Alkitab di HP atau pakai Alkitab buku. Di Filipi berapa tadi? Di atas Filipi 4 ayat 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Wah, kok nggak sama? Ya, kok nggak sama dengan versi Alkitab manapun yang saya punya? Ya, karena memang AI tidak ya untuk dalam karena masalah copyright ya, AI sendiri tidak mengutip ya, AI sendiri tidak mengutip versi-versi Alkitab manapun. Tetapi dengan berbagai data, karena dia juga punya data-data tentang versi-versi Alkitab, dia akan merangkum atau membuat versinya sendiri gitu ya. Tapi biasanya kalau ayat-ayat hafalan, dia masih sama persis dengan versi-versi Alkitab yang sering kita gunakan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi harus dicek, jangan copy paste Bapak Ibu kalau mau pakai ini ya. Jangan copy paste, jangan langsung pakai, jangan langsung, wah ini udah bener nih. Tetap harus kita olah hasil dari ChatGPT, hasil dari AI, generate text dari AI, semuanya harus kita cek dan recheck, dan itu hanya menjadi referensi bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita mau bikin yang lengkap, fokus yang lengkap. Oke. Saya adalah seorang Kristen. Ya. Saya mau melakukan pendalaman Alkitab. Saya adalah seorang Kristen, saya mau melakukan pendalaman Alkitab tentang topik doa dari pandangan Alkitab, juga tambahkan ayat Alkitab referensinya. Tolong berikan dalam bentuk bullet point. Nah, sebelum di-enter tunggu dulu. Ya, sebelum di-enter tunggu dulu. Tolong diberikan di depan itu ya. Saya adalah seorang Kristen itu. Di depan seorang Kristen Anda berikan profesi. Misalnya saya seorang, atau status ya, saya seorang guru Kristen. Atau saya seorang orang tua Kristen. Saya seorang mahasiswa Kristen. Ya, tolong diberikan di situ. Oke. Saya seorang pendeta, katanya pendeta Kristen gitu ya, nggak apa-apa ditulis aja. Saya seorang majelis di gereja Kristen gitu boleh gitu ya. Oke, kalau Aldo? Oh orang Kristen aja. Oke, hasilnya gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah, ada poin-poin khusus di mana kita bisa mulai melakukan PA tentang doa. Sangat-sangat menolong kita ketika kita misalnya akan membuat program-program atau kurikulum pengajaran atau PA tentang doa. Wah gitu ya, kita punya ide. Saya bilang kita jadi punya ide. Bukan kita punya contekan ya, kita jadi punya ide. Dulu kita mencari ide program kurikulum itu mungkin bisa makan waktu berbulan-bulan. Tetapi sekarang dengan adanya bantuan asisten kita, alat AI ini, kita jadi lebih punya banyak waktu untuk membuat programnya karena ide-idenya kita sudah dapat dengan lebih cepat.
Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kesannya dalam waktu yang cepat ini? Cukup menolong? Cukup menolong yang belum pernah tadi? Cukup menolong? Mudah ngomong sama AI? Oh mudah. Sekarang kita mau coba. Kita temanya acara hari ini apa ya? AI for Jesus. AI for Jesus. Saya mau lebih cepat lagi. Silakan ketikkan kata Yesus. Ya, silakan ketikkan kata Yesus. Oke. Apa hasilnya? Ya, Yesus adalah sosok sentral dalam agama Kristen. Beberapa poin penting tentang Yesus, inkarnasi, juru selamat, kematian dan kebangkitannya sudah dikasih ayat-ayatnya juga. Ya, karena apa? Kita masih dalam satu thread yang sama. Kita nggak pindah ke thread baru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi inilah pinternya, nggak usah disuruh. Kalau kita kadang disuruh 2 kali gitu ya, 3 kali, 4 kali. Oh tadi udah dikasih tahu kok, salah lagi. Nah dia 1 kali dikasih perintah, dia sudah langsung, oh ini masterku ya, masterku ini dia maunya seperti ini. Jadi dia bisa mempelajari keinginan kita. Ya, melihat thread atau melihat apa? Melihat historinya ya dari prom-prom yang sudah kita buat. Kita bikin lagi nih. Yesus ya, sebentar. Sebentar ya. Siapa itu Yesus dalam Hindu? Nah tadi kan doa ya, sekarang kita, siapa itu Yesus dalam Hindu? Kalau masih mau ditambahkan, jawab dalam bentuk poin-poin juga boleh. Nah, ini jawabannya. Ada yang sama? Ini Aldo nggak kasih poin-poin, dia nggak mau sekarang. Jadi harus diajarin lagi, kasih dalam bentuk poin-poin gitu. Ya mungkin karena ini ya. Oke, ya kita mau coba lagi. Ya, karena apa temanya kita AI for Jesus ya. Yang lebih lengkap lagi. Langsung ke tadi yang apa? Yang terakhir tadi yang fokus gitu ya. Saya adalah seorang, ya tadi siapa mau ibu rumah tangga Kristen atau siapa ya, atau staf, pegawai Kristen dan sebagainya boleh. Saya mau melakukan pendalaman Alkitab tentang topik Yesus dari pandangan Alkitab. Juga tambahkan ayat Alkitab referensinya. Tolong berikan dalam bentuk bullet point. Sudah? Oke, bagaimana hasilnya? Wah, ini dia sudah menambahkan saya pemuda Kristen. Aldo, oke ya. Tentu ini beberapa ayat Alkitab yang dapat membantu Anda melakukan pendalaman tentang topik Yesus Kristus dari perspektif Alkitab. Yesus sebagai anak Allah, ada ayatnya. Lagi-lagi kita perlu cek ya kalau kita mau kopas. Lalu kedatangan Yesus yang dijanjikan, ini ada ayat-ayat referensinya. Ada tentang karya dan mujizat Yesus, ada ayat-ayat referensinya lagi di bawah. Beserta kutipan-kutipan ayatnya dan seterusnya. Lengkap tentang PA atau pendalaman Alkitab tentang Kristus. Kalau kita mau tambahkan lagi boleh, misalnya saya mau melakukan, saya guru sekolah minggu, misalnya gitu ya, tadi sama aja melakukan PA untuk anak-anak berusia 5 tahun. Nah kita coba lihat Aldo bikin prom seperti apa. Tentang Yesus. Ya, saya guru sekolah minggu mau melakukan PA untuk anak-anak berusia 5 tahun. Tema PA yang akan saya lakukan ini mengenai Yesus. Berikan dalam bentuk poin-poin, dan bahasa yang sederhana. Nah, sebentar lagi saya harus meninggalkan tempat ini, Aldo. Oke. Oh, Aldo nambahin nih. Oke. Ya, ini hasilnya ya. Kalau kita mau membuat PA yang sederhana untuk anak-anak usia 5 tahun mengenai Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu baik hati, cerita tentang Yesus. Nanti jangan lupa ditambahkan, kita belum minta referensi ayat-ayatnya. Bagaimana kesannya Bapak Ibu Saudara sekalian?
Siap untuk langkah selanjutnya? Ya, kita bisa pindah ke ini lagi, ke PowerPoint. Ya. Wah, sebentar. Oke, ya. Banyak sekali hal kreatif yang kita bisa lakukan dengan AI ketika kita sudah belajar tentang basic prompting ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kami sangat terbatas, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian punya lebih banyak waktu untuk belajar sendiri secara mandiri. Bahkan dengan ChatGPT kita bisa tanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa belajar lebih banyak lagi tentang prompt yang efektif ya untuk menolong saya ya. Banyak sekali hal kreatif yang dapat kita lakukan, tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Lakukan dahulu PA dengan AI. Mengapa? Kami di sini juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian praktek untuk ber-PA dengan AI. Karena dari Alkitab lah kita punya sumber atau dasar segala konten. Dari Alkitab lah kita mengetahui segala kebenaran, sehingga tadi sudah dikatakan oleh Ibu Yulia, kembali lagi. Apapun harus kita kembalikan kepada firman Tuhan dari kacamata firman Tuhan. Hasil-hasil AI pun harus kita kembalikan kepada firman Tuhan. Supaya apa? Betul-betul AI yang kita gunakan untuk Tuhan. Kita gunakan untuk Yesus. Ya. Sembari saya menunggu teman saya Roma untuk naik ke panggung ya, untuk memberikan bagaimana kita bisa PA dengan AI. Kalau ada yang mau copy, mau foto prompt ini silahkan gitu ya, supaya tahu gimana sih saya bisa melakukan PA yang baik dan benar ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian.